على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala as-salata min afdhalil ibadati wal furudhat. Allahumma adim salawatika wassalamaka ala khairil bariyat sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil miqat wa alaina ma'ahum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat sekitar, wabil khusus kepada seluruh jajaran takmir dan pengurus mushola Darussalam dan segenap para jamaah sekalian. Semoga dengan kehadiran kita Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur kita yang panjang serta berkah. Amin. Dan semoga dengan kehadiran kita Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan lancar rezeki kita. Amin. Dan usaha kita, dan serta Allah memberikan kepada kita nikmat sehat jasmani maupun rohani. Amin. Beserta keluarga kita, anak cucu kita, amin ya rabbal alamin. Para ulama mengatakan pertama kali kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan untuk Nabi Muhammad secara khusus dan umumnya untuk umatnya Nabi Muhammad adalah kewajiban berupa sholat. Dan di antara pertama kali sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah dari 5 fardu adalah sholat zuhur. Jadi dari rukun Islam yang 5 setelah syahadat itu pertama kali yaitu sholat. Makanya dicantumkan nomor kedua. Dan dari sholat 5 waktu, mulai zuhur, asar sampai subuh, itu pertama kali yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sholat zuhur. Kemudian dari sekian amalan yang kita lakukan, nanti yang pertama kali dihisab dengan jumlah amalan yang tidak terbatas pertama kali adalah sholat. Jadi sholat itu semuanya nomor pertama.
awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu min amalihi as-shalah. Sholat ini awal ini berarti selain sholat nomor berapa? Nomor berapa? Nomor setelah sholat. Jadi awalnya adalah sholat. Sebanyak apapun sedekah yang kita sedekahkan, nggak mungkin dihisab kecuali setelah sholat. Sebanyak apapun yang pernah kita lakukan dari sekian puasa atau mungkin haji dan umrah, sebanyak apapun hisabnya setelah sholat. Sependek atau mungkin sekecil atau mungkin sekecil apapun sholat andainya, atau mungkin sependek apapun sholat ataupun sedikit apapun sholat yang dilakukan oleh manusia, yang jelas pertama kalinya akan dihisab. Begitu pula sebanyak sholat yang kita lakukan. Maka dengan ini keterangan ingin saya sampaikan hal terkait tentang pentingnya sholat, bukan sholat yang fardu. Kalau sholat yang fardu itu hal yang wajib, tapi ingin saya sampaikan di antara sholat yang terpenting yaitu sholat malam. Sholat apa? Sholat malam. Karena amalan sunnah itu memiliki beberapa hikmah dan fadilah. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan kepada umatnya untuk mengikuti beliau, memerintahkan umatnya supaya umatnya mengikuti beliau? Karena amalan-amalan sunnah ini yang akan nambeli atau mengkompliti kekurangan-kekurangan yang ada di amalan-amalan yang bersifat wajib. Itu faedahnya sunnah. Kalau seandainya seseorang hidup di dunia cukup melakukan yang wajib dengan catatan komplit, nggak ada kekurangan, dan selama di dunia tidak pernah melakukan dosa walaupun sebiji darah, jelas masuk surga. Tapi apakah di antara kalian, di antara kita semuanya ini yang bisa memastikan kewajiban kita komplit dan tidak pernah melakukan dosa walaupun sedarah? Tidak ada yang bisa mengatakannya. Makanya Nabi Muhammad SAW menggalang amalan-amalan sunnah. Kalau Nabi tidak butuh, tidak perlu. Tapi Nabi Muhammad, beliau mengamalkan, memikirkan kepada umat setelahnya, supaya umat ini meniru Rasulullah agar nanti di akhirat menjadi orang-orang yang selamat. Sehingga fadilah dan faedah dari sekian sunnah terkait tentang sholat, yaitu untuk mengkompliti daripada kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat wajib. Dan di antara sholat yang timbangannya paling berat, semua sholat itu berat, adalah sholat yang sifatnya rahasia. Sifat sholat yang sifatnya rahasia. Kapan itu? Sholat yang dikerjakan di akhir-akhir malam sebelum datangnya fajar, atau kita kenal dengan istilah sholat malam. Bisa dikategorikan sholat tahajud. Tapi kalau istilah sholat tahajud itu kan harus tidur. Tapi kalau sholat malam, apapun sholat yang dikerjakan di malam hari walaupun tidak tidur,
cuma nggak bisa dikategorikan namanya sholat tahajud. Jadi setiap tahajud namanya sholat malam, tapi kalau sholat malam belum tentu yang namanya tahajud, karena sholat yang dikerjakan di malam hari bisa dikategorikan sholat malam. Tapi kalau sholat tahajud syaratnya satu, dikerjakan seusai daripada tidur. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sholli ala Muhammad. Barokah sekali, selamat langsung nyala. Subhanallah. Monggo kali dulu jadi. Dari keterangan yang barusan saya sampaikan, teringat ceritanya Imam Junaid. Imam Junaid, kalau ada istilah Junaid itu yang dimaksud adalah pemimpin atau pemimpin dari kalangan tokoh ahli tasawuf. Itu namanya Muhammad Al-Junaid dari Baghdad. Beliau pernah berkata sebagai berikut: Tohatil ibarat wa faniyatil isyarat. Karanganku semuanya tidak berarti. Beliau ini banyak sekali karangan. Beliau mengatakan semuanya enggak berarti. Wa faniyatil isyarat, bahkan majelis-majelis taklimku yang aku adakan dengan para santriku pun juga tidak bermakna illa rukai'ah, kecuali beberapa rakaat. Raka'naha akhir lail, yang aku kerjakan di akhir malam sebelum datangnya waktu fajar. Ini sekelas beliau Imam Junaid. Alasannya kenapa? Karena kalau beliau ini insya Allah amalnya semuanya luar biasa, karena termasuk orang alim, termasuk orang istimewa. Cuma memberikan kepada kita isyarat bahwa segala sesuatu yang kita amalkan, yang dilihat oleh orang, ini biasanya selamatin sidik daripada orang yang kenal. Beliau mengatakan, aku mengarang kitab, karanganku belum tentu diterima oleh Allah, karena mungkin tujuanku supaya dipuji, supaya diwahkan oleh orang, supaya dipandang aku itu orang alim. Sama seperti santriku, seperti majelis-majelis taklimku, punya tujuan-tujuan tertentu di nafsu. Tapi kalau sholat di akhir malam, siapa yang lihat? Gak ada live semacam ini, juga gak ada yang nonton, juga gak ada yang lihat. Beliau Imam Junaid mengecualikan dari sekian kitab yang pernah dikarang dan semua amalan yang pernah dilakukan, beliau mengecualikan beberapa rakaat yang dikerjakan di akhir malam. Artinya apa? Sholat yang dikerjakan sebelum fajar, seusai tidur, itu merupakan salah satu cara untuk menjadikan amalan-amalan kita yang di dalamnya ada kekurangan bisa dikompleti dengan cepat. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma ngapunten Pak, tidak semudah yang kita terangkan. Kita mungkin
Sebab karena sing delok, no. Nggak ada yang lihat. Tapi beda dengan jamaah kita kerjakan, ngaji kita hadiri, apa malih Pak? Sedekah yang kita tulis nama kita, apalagi maaf lagi korban, macam-macam itu kalau tidak betul-betul kita perhatikan niat-niat kita dan tujuan-tujuan kita, biasanya amblas di tengah jalan. Oh, kenapa amblas itu Pak? Bocor, kenapa bocor itu? Gembos banyak, ngobos. Kenapa? Ya, karena dicuri oleh kepentingan sesaat, kepentingan nafsu. Naudzubillah. Lihat beliau Imam Jalil rukai'at. Kalau kita mendalami ilmu bahasa Arab, rukai'at itu adalah lafal yang menunjukkan makna sedikit. Rakaat satu rakaat, tapi kalau rukai itu satu rakaat tapi singkat. Rukai'at berarti beberapa rakaat, tapi beberapa rakaat ini saya kerjakan tidak kelihatan orang. Raka'naha akhir lail, aku kerjakan di akhir malam. Semoga kita digolongkan termasuk orang-orang yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir malam, dan mudah-mudahan rumah-rumah kita dihiasi dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas tentang sistem dan cara pelaksanaan sholat malam, ada cerita unik lagi suami istri. Seorang istri bangun terlebih dahulu, ambil air wudhu, kemudian sholat seperti keistiqomahannya. Selesai daripada sholat, dia kemudian bermunajat. Gak tahu ada suaminya lagi ngintip dan mendengarkan munajatnya. Munajatnya simpel. Terima kasih Gusti, jenengan senang kali kulo, alhamdulillah. Allah, terima kasih ya Allah, jenengan telah cinta kepada saya. Suaminya dari jendela mengatakan, pede banget no, cek pede sampean, sambil apa? Sambil guyon gitu. Spontan dijawab oleh sang istri, wahai suami, kalau seandainya Allah tidak cinta aku, tidak mungkin aku dibangunkan di akhir malamnya. Tidak mungkin. Banyak manusia-manusia yang sama-sama makan dikasih sama, minum dikasih sama, rumah dikasih, mobil dikasih, tapi jam saat ini apakah semuanya bisa bangun? Tidak bisa bangun. Gina bongi. Ada yang karena lebih mendahulukan gulingnya, bandalnya, apalagi Pak, istrinya, anaknya, capeknya dan seterusnya. Tapi ini Allah membangunkan aku, dan ini bukti Allah Ta'ala cinta kepada aku. Allah Ta'ala nggak salah pilih. Gak mungkin Allah Ta'ala itu membangunkan orang di waktu yang paling dicintai oleh Allah, kecuali orang itu dicintai oleh Allah. Gak mungkin. Orang yang pintar sedunia saja dia tahu kok bagaimana dia mau mengundang ke rumahnya. Tidak setiap orang diundang, pasti akan dipilih orang-orang top yang akan diundang karena ada omongan penting, ada pesan penting. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sampai kalau kita lebih mendalami lagi, pondok pesantren atau mungkin madrasah zaman dahulu itu syaratnya nggak seperti pondok pesantren sekarang. Di antara cerita yang unik itu, ada seorang santri datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan lihat Imam Ahmad bin Hanbal ini
salah satu ulama ahli hadis dan santri seniornya Imam Syafi'i yang memiliki pendapat namanya pendapat Hambali, Ahmad bin Hanbal. Jadi santrinya Imam Syafi'i. Datang seseorang santri ingin mondok di tempat beliau, pun dimasukkan ke kamarnya seperti layaknya para santri, disediain yang namanya bak diisi air, kemudian ditinggal. Udah berlalu satu malam, paginya dilihat, ditengok. Imam Ahmad bin Hanbal nengok apa ini? Nengok baknya. Duh, banyunya kok tidak berkurang ini. Ditanya, tadi malam tahajud enggak? Enggak Imam, mulai aku enggak menerima santri yang tidak tahajud. Mau Mbak, makanya jadi semua. No, alim semua, pinter semua, ahli taat dan ibadah. Kalau sekarang kan enggak, kalau persoalan-persoalan ini uang pangkal berapa kamu ada lagi. Kalau dulu enggak, dilihat dulu dari awal dia datang, dites dulu layak enggak menjadi orang yang akan diwarisi warisan Rasulullah dan para anbiya ilmu. Ternyata enggak layak. Malam itu tidak tahajud sehingga air yang disiapkan sama sekali tidak berkurang. Akhirnya saya nggak menerima santri yang tidak kebiasaan untuk tahajud. Sekali lagi, mumpung kesempatan demi kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, usahakan tiap malam kita hadir sebelum fajar, walaupun 2 jam sebelum fajar. Walaupun berapa Pak? Kalau kita 2 menit Ustaz, 2 jam itu kalau orang dulu sudah ketinggalan. Nek basa Jawa karipan, nek sama ki wis wali wae, gitu. Nggih. Guru-guru saya itu kalau menerangkan ceritanya guru-gurunya, guru-guru kami, katanya Habib Umar itu bangun jam 2 itu langsung ayo cepet awak dhewe karipan jam 2 mengatakan apa? Lah gak karipane jam pinten Pak? Awak dhewe karipan jam pinten Pak? Jam 9 pagi karipan. Jam 2. Karena apa ya? Karena tadi kembali lagi waktu-waktu yang paling indah, yang paling istimewa untuk kita bisa melampiaskan hasad-hasad kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya 2 hal, Quran dan sholat. Kalau orang ini belum bisa, berarti dia belum bisa menikmati dengan Allah di dunia. Sekali lagi, kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu bukan untuk dunia, bukan. Dunia ini sebatas tempat saja. Hakikatnya fasilitas agar kita bisa bernikmat-nikmat dengan Allah di dunia sebelum di akhirat. Apa? Dengan 2 hal, Quran, karena itu adalah firman Allah. Kalau kita ingin tahu cerita-cerita orang-orang dulu dan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk kita, maka bacalah surat cinta Allah. Apa surat cinta Allah? Al-Quran. Bukan Al-Quran, lebih Al-Quran. Yang kedua, sholat. Apa itu sholat? Tujuannya agar kita bisa melampiaskan apa yang menjadi keinginan kita di hadapan Allah. Jadi pengen mendengarkan langsung dari Allah, Al-Quran. Pengen Allah mendengarkan kita melalui yang namanya sholat. Sehingga para santri-santrinya Imam Malik, oleh Imam Ahmad bin Hanbal, santri Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Ini ditanya, Imam Malik itu ketika di rumah itu apa? Mereka menjawab, Imam Malik di rumah nggak ada pekerjaan kecuali mushaf. Apa? Mushaf. Nggak ada kesibukan lagi kecuali mushaf. Setelah sholat kembali ke Quran. Setelah ngajar kembali ke
Quran. Kalau Dewi setelah sholat kemana Pak? Nanti kelas nama berkopinya. Makanya subhanallah, kalau kita lihat ilmunya berkah, ibadahnya luar biasa dan seterusnya. Semoga kita digolongkan termasuk orang-orang yang mendapatkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Tentang pelaksanaan sholat malam diterangkan dalam hadisnya, sholatul laili mathna mathna. Kalau jenengan ingin mengerjakan sholat malam, sistemnya sing paling saya dua terus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berapa rakaat bebas, tergantung apa lagi, tergantung jenengan akrab kali Allah napa boten. Sedekat jenengan kenal dengan Allah, sebanyak jenengan akan mengerjakan sholat. Pokoknya sing paling afdol 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah, putra daripada Sayyidina Husain, itu per malam 1000 rakaat. Pinten Pak? Ibu berapa Bu? 1000. Jenengan pengen sampun di nol apa siji ne 1000 rakaat. Sehingga lakop itu julukan as-sajjad, ahli sujud. Bisa dilihat dari peraupan mukanya, simahu fi wujuhihim min atharis sujud. Orang-orang daerahnya itu sudah tahu, bukan masalah ganteng dan cakepnya, wajahnya seger, no? Tiang ahli wudhu niku kelihatan, tiang ahli sholat kelihatan. Sebutannya sajjad, bahkan punya julukan Zainul Abidin oleh Rasulullah, padahal belum lahir. Ini kalau kita membahas lebih dalam ceritanya orang-orang soleh dulu, ketika Sayyidina Husain masih anak-anak, masih anak kecil-kecil, masih merangkak-rangkak di pangkuan Rasulullah dengan kenabiannya mengatakan kepada para sahabat, cucuku Husain bakal punya anak namanya Ali. Dan Ali ini nanti di mahsyar sebutannya Zainul Abidin. Apa makna? Kembangi wong ahli. Rasulullah boten luput Pak kalamnya, karena sadiqin masduq, orang yang jujur dan orang yang dijujurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa di mau Bapak Ibu? 1000. Pengen nambah apa pengen dikurangi? Kalau kurangi. Ada juga dari kalangan orang dulu 500 rakaat. Waduh, tak kira tentang rakaat ya. 500 rakaat. Ada yang 100, ada yang 50, ada yang pinten lagi. Yang jelas pokoknya tidak ada bilangan. Akhir-akhirnya rakaat walaupun istiqomah walaupun rakaat. Jadi kalau jenengan mau mengerjakan pilihannya 2, boleh langsung 4 boleh langsung jenengan mau 20 langsung 1 takbir 1 salam 20 rakaat boleh. Cuma sing paling afdol 2 rakaat. Jenengan niatin apa? Bebas. Istikharah kalau masuk di dalam waktu niki masuk sholat malam namanya istikharah. Monggo. Sholat hajat bisa juga, sholat taubat juga bisa. Sholat apa malam ya? Sholat apa malam? Kalau sholat witir punya nama sendiri, sholat tahajud punya nama sendiri.
sholat taubah, sholat istikharah, sholat hajat, sholat macam-macam. Sholat tasbih sakit, yang dikerjakan di malam harinya. Kemudian kalau kita ingin merinci, kalau Anda ingin nggih tahajud, nggih witir. Nah, waktunya niku nopo panjang, tahajud dulu berbanyak, baru kemudian ditutup dengan witir. Nah, witir itu sekali lagi ini sholat yang paling afdal dari semua sholat sunnah. Sangat diherankan kalau ada orang rawatibnya duhanya apa malah Pak, semuanya ternyata dia tidak witir. Nah, ini ya apa nih? Padahal witir itu termasuk sholat sunnah sing level paling tinggi. Tarawih itu kan 20 rakaat, enggak sebanding dengan 1 rakaat witir. Tanpa merendahkan, kalau kita kembali kepada hukum fikih gimana? Tarawih ditambahi tasbih, ditambahi rawatib, sak duhane, sak istikharah, semua sunnah. Sholat sunnah ditimbang dengan 1 witir sekali selama hidup masih tidak bisa mengatakan witir karena keutamaan. Makanya bagi orang kalau dia seandainya tidak mampu sholat di akhir malam sehingga takut nanti kebablasan sampai fajar, minimal kerjakan seusai ba'diyah isya sekaligus diwitiri pun jenengan aman. Tapi bagi orang yang punya rutinitas keistiqomahan, kebiasaan, maka pilihlah waktu yang paling afdal. Apa itu? Mengerjakan witir di akhir waktu sebelum fajar. Jadi tahajud dulu baru kemudian witir. Mana yang paling afdal? Didahulukan atau diakhirkan? Semuanya afdal. Bagi orang yang seandainya dia tidak bisa di akhir malam sholat, maka witir di depan lebih afdal. Karena jaga-jaga nanti khawatir bablas sampai fajar. Bagi orang yang bisa mengerjakan sholat tahajud di akhir malam, maka akhirkan sholat witir. Ada keterangan dalam fikih yang bisa kita amalkan, wabil khusus kalau waktunya nggak cukup. Ternyata saya bangun sebelum fajar 1/4 jam. 1/4 jam. Padahal witir itu paling banyak 11 rakaat. Belum tahajudnya. Jenengan witir tahajud itu dimasukkan. Ambil berapa rakaat 1/4 jam itu? Seandainya ngambil 3 rakaat pun jenengan 3 rakaat witir tahajud sudah masuk. Kok sakit? Iya, karena sholat tahajud sholat yang dikerjakan seusai tidur. Jadi setiap ada sholat malam yang dikerjakan seusai tidur itu sudah masuk dalam lingkaran sholat tahajud. Jadi kalau ada orang witir mengerjakan witir dikerjakan seusai yang namanya tidur, berarti dia sudah sekaligus sholat tahajud. Walaupun afdolnya kalau dia ada waktu yang panjang bisa tahajud sendiri kemudian witir sendiri. Terkait tentang bacaan-bacaannya oleh agama dikasih kebebasan, monggo bebas mau memilih surat apa saja setelah Fatihah silahkan. Wabil khusus kalau jenengan memiliki rutinitas untuk menghatamkan Al-Quran di sholat sebelum fajar, luwih saya. Jadi 30 juzuk jenengan ada target 1 tahun hatam melalui sholat malam saya.
baik pakai mushaf yang besar atau mungkin pakai mushaf yang kecil atau mungkin pakai HP, dengan catatan jangan sampai melakukan gerakan melebihi 3 kali, khawatir nanti membatalkan sholat. Atau mungkin ada namanya mushaf apa qiyamul lail atau singkatan ini sahih begini, tiba-tiba sholat kemudian lempiran dibuka pelan-pelan. Nah ini kan satu gerakan Pak, satu gerakan. Kembalikan lagi 2 gerakan, tidak membatalkan. Nanti setelah halaman ini jangan buka dengan gerakan 1 gerakan, betul membatal lagi. Oke. Pahalanya jadi beda dengan pahala membaca Quran di luar sholat. Berapa selisihnya? Selisihnya 10 kali lipat. 1 huruf di luar sholat itu cuma 10. Kalau di dalam sholat 100. Milih mana? 10 apa 100? 100. Jadi pengen cepet-cepet kata pahala nih, khususnya baca Quran, perbanyak baca Quran di dalam sholat. Makanya beruntung bagi orang yang hafal Al-Quran. Tapi alhamdulillah Ustaz, walaupun keterangan pakai kul ya ayyuhal kafirun. Modal ini kemauan alhamdulillah ya pakai kul huwallahu. Mboten napa-napa niku syariat jenengan agungkan. Makanya kalau seandainya pakai alternatif ini, seandainya pakai cara ini, seandainya kurang mampu, monggo jenengan amalkan. Sebagian ulama membaca setelah Fatihah untuk sholat witir, setelah Fatihah baca ayat kursi, ditutup dengan Al-Ikhlas 3 kali per rokaat sampai 8 rokaat. Berarti jenengan mengamalkan 8 kali khataman Al-Quran. Ayo pilih pundi sing 30 juzuk napa sing iki? Loh, wonten dasare kok. Dan ulama pun juga mengamalkan setelah waladhdallin amin baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, terus tutup sebelum ruku Al-Ikhlas 3 kali setiap 2 rakaat sampai 8 rakaat. Berarti per rakaat Al-Ikhlas 3, berarti kan setara dengan pinten 1 kali khataman, berarti kali 8 pinten 8 kali khataman Quran. 1 bulan tinggal mengalikan. Niku hak kula mboten bodoni. Hadis riwayat Muslim ta'dilu thulutsal Quran. Untuk 3 rakaat setelahnya dipaten. Nek saged jangan dirubah-rubah suratnya. Bahkan ketika tarawih pun saya sering ngomong sama santri, jangan menghilangkan kebiasaan Nabi ketika witir. Kamu ini umatnya Nabi kok menghilangkan sunnah Nabi itu bagaimana? Baca Sabbihisma dengan Qul ya ayyuhal kafirun 2 rakaat, baru ditutup dengan apa? Qul huwallahu ahad muawwidzatain. Itu namanya amalan paten dari Rasulullah. Artinya paten ada langsung dari Rasulullah. Memang anjurannya kalau 3 rakaat yang terakhir 2 rakaat pakai Sabbihisma, pakai apa? Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian 1 rakaat pakai Qul huwallahu ahad muawwidzatain. Adapun pelaksanaannya kita keluar dari pembahasan, masuk pembahasan khilaf di antara ulama. Ada yang 2 rakaat salam, ada yang 1 rakaat kemudian salam, ada yang langsung 3 rakaat 1 takbir 1 salam. Semuanya tidak keluar dari dasar yang diutarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga sedikit apa yang kita terangkan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita umur yang panjang serta berkah, dan bisa mengamalkan sedikit demi sedikit ilmu yang kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terus pindah syarif
Kita 3 menit. Masya Allah. Insya Allah pertanyaan bisa disambung pada pertemuan dekat. Mudah-mudahan jenengan sehat walafiat, beri nikmat istiqomah, bisa selalu hadir di sholat berjamaah, memakmurkan rumah Allah, ada kesempatan untuk bisa menghadiri Riyadul Jannah, pertemanan surga, majelis ta'lim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nas'aluka ilman nafi'an, nas'aluka rizqan wasi'an, nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma akrimna al-afiyah fid dini wad dunya wal akhirah, wa akrimna al-istiqamah ala ta'ah wal ibadah, wa akrimna indal maut husnal khatimah. Waj'al ya Rabb hadzal musalla daris salam mubaraka ma'mura mu'azzama munawwara mahallan lit-ta'ah wal ibadah, ma'wan lil-dhakirin, ma'wan lil-musallin, ma'wan li awliyaika as-salihin wa li ibadika al-mu'minin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.